akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Ruwet. Pak Jokowi ini loh, anak bapak itu punya kemampuan apa gitu loh, bisa jadi wakil presiden, punya kapasitas apa, rekam jejaknya apa, pendidikannya apa. Banyak anak bangsa yang pintar tapi mereka jadi tukang ojek, jadi gojek di mana-mana. Setahu saya dari kecil itu kan untuk menjadi pejabat kita harus melalui pendidikan ini dan harus cakap untuk berbahasa paling enggak dua bahasa asing. Ini anak bapak bisa apa coba? Bayangin sob, sebagai wakil presiden, tugas utamanya tentu seharusnya adalah membantu Presiden Prabowo Subianto, yaitu menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa ini. Tapi apa yang dilakukan Gibran? Dia pun malah sibuk untuk melihat rahasia rambut para siswa SMA. Kalian memang tidak salah dengar. Di sini Gibran pun tampak sibuk merahasia rambut para siswa sekolah. Bener-bener nih Gibran, semua pekerjaan kepala sekolah seolah dia serobot. Beberapa waktu yang lalu, video viral di media sosial telah memperlihatkan Gibran berusaha hadir di sebuah sekolah untuk memantau rahasia rambut kepada para siswa. Dan lucunya, ini bukan sekedar rahasia, tapi ada petugas barber yang langsung merapikan rambut para siswa yang dianggap telah terlalu panjang. Tampak para siswa pun berdiri antri untuk menunggu giliran dipotong. Di sini netizen pun lalu rame-rame dan banyak memberikan komentar pedas kepada akun Gibran. Ada yang bilang ini kerjaannya konten kreator, bukan wakil presiden. Ada juga yang menyindir, punya wapres, kerjaannya kok receh. Nggak salah sih. Emang selama ini langkah Gibran ini seolah banyak sekali kontroversi dan hampir semuanya receh. Sekarang coba bayangkan, jika saja Gibran tidak selalu bergelut dengan pekerjaan-pekerjaan receh, bukan tidak mungkin selamanya Gibran akan dicap sebagai wapres tidak berkualitas. Padahal di sini banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih urgent dan sangat dibutuhkan masyarakat sekarang ini, seperti membuat gebrakan tentang pemenuhan lapangan pekerjaan, membuat terobosan-terobosan tentang gimana caranya agar harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang melambung saat ini turun, dan tentu banyak lagi pekerjaan-pekerjaan penting selain sekedar memantau rahasia rambut. Apalagi saat ini banyak sekali tagar kabur aja dulu dari para Gen Z yang menjadi trending topik saat ini. Ekspresi kekecewaan, kekesalan anak muda di sosial media kabur aja dulu. Ini real ya, bukan sesuatu yang benar di setting, ada orchestrated. Ini curahan hati banyak anak muda yang khawatir dengan masa depannya harus ngapain. Bertemu dengan tadi mungkin kebijakan-kebijakan yang agak lucu gitu ya Mbak ya. Maksudnya apa sih kebijakan untuk anak muda untuk mendukung mereka bisa cari kerja gitu misalkan. Bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri? Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan nggak Pak ya? Untuk pembangunan apa? Master plan segala macam. Ada diskusinya dulu kan? Di sini lalu membuktikan generasi kita saat ini benar-benar sedang frustasi karena menganggap Indonesia tidak baik-baik saja. Lapangan pekerjaan sulit, ekonomi dan daya beli masyarakat pun semakin menurun. Bukankah membuat gebrakan-gebrakan tentang pemulihan ekonomi ini penting dan jauh lebih bermanfaat daripada sekedar rahasia rambut? Saya yakin para guru dan para kepala sekolah pun pasti bisa melakukannya. Tapi tunggu dulu sob, cerita soal Gibran ini belumlah selesai. Selain rahasia rambut, ternyata ada momen lain yang bikin publik geleng-geleng kepala. Seperti halnya Bocil saat memimpin rapat dengan para menteri serta pejabat tinggi, gaya Gibran benar-benar dipertanyakan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, teman-teman pastikan sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya ya Jokowi ini sayang banget uang rakyat buat mengaji Bapres yang nggak bermutu. Sampai kapan orang yang nggak bermutu ini dipelihara lagi ya. Nah, sekali anak-anak diajari buat martabak ya gitu loh, kamu kan onward martabak ya, cuman namanya wapres tapi kerja dan prestasi nol. Nah, wapres cuman ninjo receh banget dan gaji gede, nggak punya fasilitas. Daripada tambah memalukan, bagusnya cepat aja mundur ya, rakyat sudah mulai muak dan kecewa. Wapres kita nggak bisa kerja buat rakyat, hanya pidato aja.
salah, tapi hanya bagi susu-susu atau buku tulis, sibuk mengurus sekolah ya, kerja hanya recehan. Banyak masih anak bangsa yang pintar dan punya pengalaman ya, bukan seperti Gibran jadi wapres hasil dari karbitannya saja. Nah, Gibran jadi wapres hanya untuk kumpul duit ya, itu motivasi keluarga Joko Widodo ya untuk meloloskan Gibran jadi wapres. Nah, wapresnya harus jujur ya, juga dicek atau kejiwaannya. Hai Gibran, jangan mengatur yang receh. Kalau mau beri gagasan yang semestinya sebagai wapres, asa otak tumpulmu ya, yang bikin ruwet anak sendiri capres cocok jadi guru. Terima kasih. Nah, teman-teman ya pasti Fufu Fafa ke Koles Kanius Jakarta. Operasi rambut di sana tak delok berani nggak ya. Jadi bagusnya Gibran punya kios gunting potong rambut, hanya itu yang bisa dilakukan. Karena Gibran ini sangat bodoh ya. Cuman pidato doang dia tidak bisa ya, dia tidak mengerti kata-katanya. Nah, jadi ya mau dituntut yang kayak apa ini untuk wapres kita, karena memang tidak ada yang eksekutif. Nah, wakil presiden sangat pinter daripada tidak punya duit ya. Orang yang punya kepastian pemimpin bisa dinilai cara mereka berorasi atau saat pidato. Kalau saat pidato itu nggak bisa untuk jadi pemimpin ya, karena otaknya kosong dan yang penting perutnya kenyang ya. Nah, suruh kunjungan universitas perguruan tinggi, berani nggak tuh ya, kata bapaknya Gibran ruwet ya, yang bikin ruwet itu Mulyono ya. Jadi ingat zaman dulu aku SD kelas 3, begitu 3 bulan sekali pemeriksaan rambut bila nama gondong di Star Guru. Nah, janji 19.000 lapangan kerja, omong-omong ajar rakyat selalu dikibulin ya. Kalau anak TK pinter-pinter sekarang masih uang jajan mana ya dihabiskan, yang penting beli makanan nggak apa-apa pinter ya. Nah teman-teman, jangan tanya masalah cari kerja bagi anak-anak muda ya, yang ditanya juga dicariin BP-nya ya. Pemilu biaya tinggi, dapatnya wapres ya, sebagas rahasia rambut bagi susu, bagi buku-buku rugi dong ya para termur. Nah, wow, rupanya si Gibran mau alih profesi jadi tukang potong rambut. Kurang kerjaan aja nih ya, si Gibran masa kecil kurang bahagia ya. Jadi kalau dia ngomong itu kayak anak kecil ya. Bahkan namanya sok tahu emang gak pusing dan rumit mikirin rakyat Indonesia. Dapatnya wakilnya begitu salah. Apa Indonesia wakil presiden begitu ya. Nah, bapak dan anak sama-sama gak jelas ya. Inikah yang dinamakan anak muda berprestasi? Nah, pendidikan saja nggak jelas, apalagi pekerjaan dilakukan penuh sensi ya. Sangat memalukan ya. Wajar Gibran tidak mengerti bekerja. Wapres ilegal pendidikan hanya SMP yang dipaksakan Jokowi dan oligarki. Jalan satu-satunya Gibran dimakzulkan ke penjara aja ya. Wapres idiot di Singapura bukan sekolah, hanya privat karena ketergantungan, jadi berdampak tidak punya sopan santun ya. Nah teman-teman, heran lihat negeri ini sudah nggak ada orang pinter di negeri ini, tapi bapaknya kok nggak malu ya kasih anaknya Gibran yang tidak tahu malunya ya. Ya ampun, sekelas wapres kerjanya kayak gitu, nggak sekalian periksa kuku, itu mah udah zaman tahun ya, tahun 70-an ya. Nah, wapres ngurus rambut anak sekolah ya, kok rasa tukang cukur daripada di bawah pohon rindang, ampun ya. Nah teman-teman, sudah di BK 19 juta lapangan kerja oleh Pak Gibran, yaitu menghitung BRP biji atau butir beras yang dimaksud untuk makan gratis ya. Gibran punya ide pelajaran matematika, tidak punya bisa pantau rambut siswa ya, bisa sediakan tentang tenaga kerja 19 juta tapi buat singa macam babi ya, kuda, gajah, kumbing, ulat, semut, hasil perluasan kebun binatang. Nah, ibu namanya jangan sama Jokowi saja ya, tapi Godari atau Irma Nasdem juga ditanyain dong. Bu, mereka berdua juga selalu menganjung setinggi langit. Tetangga Gibran ya, wapres gak boleh gak bermutu. Sebenarnya
Pak Prabowo nggak usah pakai wapres aja lah. Ya wapres nggak ada gunanya. Percuma netizen mempunyai gagasan untuk kemajuan negara besar anak bangsa. Ya banyak yang pinter-pinter. Dia baikan mau jadi apa negeri ini ke depan. Ya ini kehancuran di depan mata. Kalau tidak ada perubahan. Nah lebih baik wapres aja diganti aja. Ya. Nah dikritik pun tak ngarus bos, emang gak ada kemampuan biayain dasar dapatnya. Ya makanya si Jokowi bilang ruwet-ruwet ya. Nah habis sudah uang negara ngegaji orang pelanga plongo-plongo berpopoton belum pengawalnya dan staf-stafnya lagi. Ya emang harus ditangkap dengan anaknya dengan cara tipu rakyat. Ya orang yang menemui Jokowi dan anaknya adalah orang gila permanen. Nah yang dilakukan Gibran adalah tugas dasar yang jarang diketahui oleh orang. Itu bukan receh ya, tapi rambut adalah mahkota seseorang. Coba pikirkan makna dari kata itu. Nah, wapres jadi tukang cukur rambut aja ya, anak muda yang tidak bermutu cari pekerjaan pun melalui Mulyono dan Paman US ya. Wapres kok erat mulu, nanti jangan ikutan razia ya SIM STNK. Nah, teman-teman, sejak kapan para pelajar dilibatkan dalam membahas program pemerintahan, apalagi bahas tentang KKN? Emang lucu Bapak Gibran, dan saya setuju komentar para netizen. Emang nggak layak ya Gibran jadi wakil presiden. Nah, kalau ada kunker, wapres nggak usah banyak ditanyakan, nggak ngerti ini salah siapa. 5-80% apa Prabowo ini yang memilih pasangannya, salah dosa apa yang Indonesia ini. Nah, jangan salahkan Gibran, Pak Prabowo, karena anak masih belum matang jadi pemimpin. Bapak juga yang memilih dia jadi wakil bapak ya. Lagi gitu kok malah mau maju presiden, mau jadi apa Indonesia ini. Nah, teman-teman, Gibran kan disanjung para peneliti juga oleh orang-orang Gerindra bila mencermati komen di Solo Time. Ya, mana Gibran ada masih pagar laut, komen ATW, nongol aja kagak ya, kamu itu kemana aja ya. Mengapa Prabowo daya pikirnya dangkal, yang penting sebelum mati mau jadi presiden, walau diterna Jokowi yang saat ini dihukum demokrasi dan ekonomi Indonesia hancur. Nah, maaf kok saya mau bilang, kok takut itu Gibran potong rambutnya kok nggak dipotong model kayak gitu ya, maaf nggak bagus, yang pantas saja milih bagus dilihat kalau dipotong model gitu terus ya. Jadi Gibran tidak punya kemampuan ilmu sebagai wapres, atau kan bikin malu Presiden Prabowo saja masuk urusan rambut yang dikerjakan Gibran sebagai wapres. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI, harga mati.